Halo teman-teman, perkenalkan saya Dr. Meria Pratiwi. Hari ini saya akan mengajak kalian untuk jalan-jalan ke Rumah Sakit Bayangkara tingkat 4 Polda Kepulauan Bangka Belitung. Pertama kita mulai dari loket pendaftaran. Nah, ini loket pendaftarannya. Di sini nanti akan ada petugas yang bertugas. Nanti semua pasien rawat jalan, rawat inap maupun yang akan operasi akan mendaftarnya yang pertama dari sini. Nanti petugasnya akan mengarahkan ke bagian masing-masing, yaitu misalnya kalau misalnya mau ke rawat jalan berarti dia ke poliklinik, kalau misalnya rawat inap berarti dari IGD langsung ke rawat inap, ataupun dari poliklinik nanti diarahkan ke rawat inap, maupun pasien operasi yang diharuskan untuk menginap terlebih dahulu lalu baru operasi di hari kemudian. Kita akan masuk ke poliklinik. Yuk, yang pertama poliklinik itu adalah poli THT. Nah, poli THT itu dokter THT di sini adalah dokter polisi, yaitu AKBP Dr. Agus SPT HTKL. Beliau praktek setiap hari dari jam 8 sampai 10 pagi. Walaupun kami adalah dokter polisi yang berfungsi sebagai struktural, kami juga berfungsi sebagai fungsional, yaitu kami juga melayani pasien setiap harinya. Nah, di samping poli THT di sini ada poli bedah. Nah, di poli bedah ini dokter Mitra yang praktek, karena kami dokter polisinya belum ada yang spesialis dokter bedah. Sekarang sedang ada yang sekolah senior saya, kemungkinan 3 tahun lagi akan kembali ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepulauan Bangka Belitung. Oke, nah di sini ada nurse stationnya, jadi nanti semua pasien yang sudah mendaftar di pendaftaran akan diarahkan ke nurse station. Nanti nurse station di sini perawatnya akan mengarahkan pasien tersebut akan ke poli mana. Nah, lalu di sini adalah poli penyakit dalam. Poli penyakit dalam ini dokter yang bertugas adalah Dr. Zuhairi, Kombes Pol Dr. Zuhairi SPPD. Beliau adalah Kabidokes Polda Kepulauan Bangka Belitung. Nah, pimpinan tertinggi dari Bidokes Polda Kepulauan Bangka Belitung. Jadi beliau sendiri yang praktek di sini. Nah, kalau ini radiologinya, yang tadi seperti saya sebutkan, ini USG-nya, tempat USG. Lalu di sini di samping USG ada poli anak dan poli psikiatrik. Nah, jadi poli anak dan poli psikiatrik ini digabungkan karena mereka beda jadwal, jadi memang tidak tabrakan, hanya poli saja. Lalu di sini ada laboratorium. Nah, karena kami rumah sakit tingkat 4, jadi kami hanya bisa pemeriksaan darah yang hanya sederhana saja. Untuk yang lengkapnya kami biasanya bekerja sama dengan laboratorium yang lain, yaitu kalau kami adalah promedik. Tadi di gedung tengah itu ada 2 lantai. Yang pertama tadi poliklinik dan pemeriksaan penunjang lainnya. Nah, yang di lantai kedua adalah rawat inapnya. Nah, jam besuk pasien itu dibagi jadi 2 unit, yaitu kalau misalnya pagi jam 11 sampai jam 1 siang, kalau sorenya jam 5 sore sampai jam 7 malam. Nah, ini rawat inapnya. Jadi nanti di sini ada nurse station. Ya, jadi setiap pasien rawat inap, nanti kalau misalnya yang dari IGD nanti operan sama perawatnya di sini. Jadi di setiap gedung, baik di gedung A, di gedung tengah dan gedung H, itu ada apar yang pertama, lalu ada helm untuk kode rem. Jadi setiap hari sudah ada petugas yang piket, yang bertanggung jawab untuk kalau misalnya ada api, yang bertanggung jawab menyelamatkan dokumen, menyelamatkan pasien, dan menyelamatkan aset-aset sesuai dengan helmnya, warna helm masing-masing. Nah, sekarang lagi ada yang dirawat, itu 10 pasien, salah satunya dengan cacar. Nah, setelah itu yang membedakan kami Rumah Sakit Bayangkara, kami itu adalah pemeriksaan untuk tahanan. Jadi kalaupun tahanan itu sakit dan memerlukan rawat inap, kami mempunyai ruangannya sendiri dan sudah kami lengkapi dengan jeruji sel. Jadi kami pastikan tahanan tersebut aman di rumah sakit kami, walaupun tetap harus dengan penjagaan yang ketat. Terbagi atas 4 kamar. Nah, satunya kamarnya tadi yaitu adalah kamar untuk tahanan
sederhana. Nah, di sini di gedung paling depan ini, gedung A, selain dari rekam medis tadi, ada juga ruang operasi. Kita masuk ya ruang operasinya. Di ruang operasi ini adalah ruang pre-operasinya. Di situ nanti ada post-op-nya. Tapi sekarang sedang dalam perbaikan, jadi sedang tidak ada yang melakukan operasi di sini. Nanti akan ada bangunan baru di tengah, itu akan dibuat instalasi bedah sendiri. Menuju ruang rekam medis, di sini nanti tugas dari pendaftaran akan memberitahu ruang rekam medis untuk mengantarkan rekam medis dari pasien yang telah mendaftar di Polri tadi. Selain tadi ada ruang rekam medis, ada ruang operasi juga. Nah, di gedung A ini ada ruang CSSD. Nah, nanti pakaian yang kotor yang akan dicuci nanti akan melewati ruang CSSD ini. Nanti tiap pagi petugas akan mengambil, kecuali kalau IGD ya, petugasnya CSSD standby 24 jam. Nah, setelah itu di sini ada ruang perinatologi. Nah, ruang perinatologi ini kalau misalnya bayi-bayi yang dari mereka harus dirawat, dirawatnya di sini di ruang perinatologi. Nah, selain itu di sini juga ada ruang fisioterapi. Di sini kami mempunyai alat fisioterapi juga. Saya lihat di sini ada dokter spesialisnya juga yang standby nanti setiap hari, tapi pagi dari jam 8 sampai jam 10 pagi. Nanti ada fisioterapisnya juga. Di ruang farmasi ini nanti ketika pasien sudah ke dokter, lalu tidak ada pemeriksaan penunjang apapun yang diperlukan, pasien tersebut akan diarahkan ke sini menunggu sampai nanti namanya dipanggil. Biasanya kurang dari 5 menit kalau misalnya pasien itu, obat dari pasien itu bukan obat racikan. Nah, kita memasuki gedung yang ketiga, yaitu gedung H. Di gedung H ini adalah pusat perkantoran dari Rumah Sakit Bayangkara. Di sini kantornya Karumkit, Kasubag Krenmin di sini bagian administrasi, dan satu lagi adalah yang membedakan kami dengan rumah sakit yang lain adalah kami mempunyai ruang forensik sendiri. Jadi di sini bisa dilakukan visum, baik itu visum luar ataupun visum dalam, sesuai dengan permintaan dari penyidik. Nah, di lantai 2 di gedung H ini ada bagian Krenmin, yaitu bagian administrasi kami. Lalu di sini ada ruang Karumkit. Nah, biasanya di sini juga ada hall. Di sini kami mengadakan pertemuan, rapat, evaluasi atau sekedar tatap muka antara pimpinan dan staf. Biasanya kami lakukan di sini. Sekarang kita memasuki ruang VK. Oke, ruang VK itu di sini ada tempat tidur buat ibu yang mau melahirkan. Terus ada tempat bayinya juga. Nah, kalau misalnya bayi itu bermasalah, nanti akan dipindahkan ke ruang perinatologi yang tadi kita sebutkan di video, di slide yang sebelumnya. Nah, di sini juga di Rumah Sakit RS Bayangkara Tingkat Polda Kebabel, kami mempunyai ambulan, yaitu nanti untuk membantu kami merujuk pasien ataupun menjemput pasien di rumah mereka jika mereka memang tidak mempunyai kendaraan. Oke, ini adalah gedung A, gedung paling depan dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepulauan Bangka Belitung. Di sini kita berada di ruang IGD atau unit gawat darurat. Di sini terbagi ada pasien, ada bed bedah, bed emergency, bed khusus anak. Lalu di sini juga ada dokter yang standby 24 jam, walaupun bukan dokter polisinya langsung, tapi ada dokter umum mitra yang standby di sini. Perawatnya juga standby dan ada bidan juga yang standby selalu 24 jam di IGD. Bisa dilihat ya. Ini stationnya. Oke, tadi kita sudah berjalan dari poliklinik, rawat inap, terus gedung dokpol sampai IGD-nya di sini. Jadi Rumah Sakit Kepulauan Bangka Belitung itu memang baru
berdiri 2022 kemarin, tapi memang secara lambat tapi pasti kami juga sudah menjalani akreditasi kemarin dan mendapatkan akreditasi paripurna. Jadi memang kami sudah bekerja sama dengan BPJS. Jadi pelayanan di sini memang sudah lengkap. Jadi sudah menjadi rumah sakit rujukan tipe D di daerah Bangka Tengah ini. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Nanti kita akan bertemu di video selanjutnya.